Sekarang hidupnya berubah. Gara-gara apa? Gara-gara es krim. Siapa dia? Mari kita sambut Sanawi. Aduh. Gimana Pak Sanawi? Baik, Pak. Terima kasih. Kenapa begini-begini? Senang, Pak. Oh, senang. Saya kira kebanyakan makan es krim ya. Kayak badut es krim itu loh. Ya, silakan itu. Saya bahagia sekali kalau tamunya juga bahagia ya. Karena tamu-tamu saya rata-rata menderita. Tapi biasanya senang di sini, nanti sepulangnya akan menderita. Baik. Jadi pendidikan Anda ini sampai tingkat apa sih? S2, Bang. Oh, berarti salah saya. Saya kira Anda Salah. pendidikannya rendah ya. S2. S2, sarjana ya. Ya, SD kelas 2, Bang. Oh. SD kelas 2. Iya. Jadi Anda SD aja nggak lulus? Enggak lulus. Kelas 1 mau naik kelas 2, Bang. Oh, itu pun kelas 2 belum sempat? Belum. Baru mau. Tragis. Iya, Mas. SD kelas 2 aja belum pernah? Belum. Baru mau naik. Tapi kenapa ya kok cuma sekolahnya sampai kelas 1 SD aja? Dulu tuh nganu, Bang. Orang tua itu mengembala sapi, daripada sekolah mending gembala sapi aja, dapat sapi banyak gitu aja, Bang. Ini sapinya siapa? Sapinya orang, Bang, nggak orang sapinya sendiri. Dititipkan. Tapi waktu Anda ngomong sapi jangan kesini. Saya angon sapi. Iya. Sapinya orang. Iya. Ngomong sapinya ke sana. Iya. Ya. Sapinya orang. Iya. Coba ulang lagi gimana? Ngomong sapinya kemana? Tapi katanya ya, saya sih agak ragu. Katanya Anda jadi pengusaha sukses sekarang ini. Enggak, Bang, biasa. Nah, lalu ngapain Anda kesini? SD nggak lulus, pengusaha nggak sukses. Terus Anda mau ngomong apa di sini? Nggak tahu artinya sukses, Bang. Oh, nggak tahu artinya Sukses. sukses. Orang yang menilai Anda sukses. Iya. Baik. Sukses itu apa? Nggak tahu juga. Ngomong usaha Anda apa sebenarnya? Tukang es krim, Bang. Tukang es krim. Iya. Waduh, ini makin salah kita ngundang. Lalu berapa banyak es yang Anda jual setiap hari? Kalau sebulannya itu 9.000 vel, Bang. Itu berapa es krim itu? Satu embernya itu, Bang. Jadi 9.000 vel. 9.000 ember. Iya. Isinya es krim. Iya. Jangan tepuk tangan, saya makin bingung. Ini sopo ini. Aslinya mana sih? Blora, Jawa Tengah, Bang. Dari Blora. Terus bisnisnya di mana? Ada di Kalimantan. Orang Blora bisnis Kalimantan? Iya. Dulu pernah di Jakarta juga, Bang. Saya nggak nanya. Iya. Gini. Kalau di sini, kalau nggak ditanya, nggak usah jawab. Ya. Saya yakin kita semua penasaran. Supaya nggak penasaran, mari kita simak tayangan berikut ini. Tuah ayam boleh dilihat, tuah manusia siapa yang tahu? Itulah peribahasa yang menggambarkan bahwa nasib setiap manusia tidak ada satupun orang yang tahu. Sanawi, pengusaha dari Samarinda, Kalimantan Timur ini tidak pernah membayangkan bahwa dirinya bisa sukses dalam berbisnis seperti sekarang. Dari seorang tukang es krim keliling, kini ia membuka berbagai macam usaha di kota Samarinda.
Meskipun hanya merasakan pendidikannya sampai kelas 1 sekolah dasar saja, mental pengusaha pria asli Blora, Jawa Tengah itu kuat karena pengalaman hidupnya yang keras. Dia merasa semakin banyak tertipu, dirinya akan semakin pintar. Dengan ilmu yang ia dapat dari lapangan, kini penghasilannya tidak kurang dari 500 juta rupiah tiap bulannya. Bahkan, ia mampu membuka lapangan pekerjaan bagi 700-an orang yang tersebar di berbagai kota di Indonesia. Dulunya Nasalah tukang batu yang saya tahu masih dikerek itu waktu dia mulai dari mulai kerjanya itu dia kadang ke toko belanja material bahan bangunan, belanja di sini lama-lama kan jadi kenalan. Sanowi itu orangnya ingin coba, suka coba orangnya. Dan saya suka dukung dia, cobalah namanya kita hidup ini kan. Nggak bisa bang kalau kita teori terus. Coba aja kan, mana tahu cocok kan. Ternyata cocok. Itu yang saya tahu betul. Orangnya suka coba terus. Pada tahun 2006, Sanawi merantau ke Samarinda. Awalnya ia bekerja sebagai pekerja kasar di proyek. Karena ingin menjadi seorang pengusaha, ia nekat berjualan es krim keliling menggunakan sepeda yang ia beli dari uang pinjaman. Kegigihan dan semangat Sanawi dalam berdagang mengantarkan ia ke nasib yang lebih baik. Sanawi yang dulunya seorang tukang es krim keliling, kini menjadi distributor produk es krim di kota Samarinda dan sekitarnya. Ternyata ya, Anda orang kaya ya. Tapi nggak cocok loh. Yang cocok itu orang kaya itu kayak saya gini. Tapi ya sudahlah, kita terima aja lah. Nah, katanya dulu Anda pernah merantau sampai ke Jakarta waktu itu dari Blora ya? Pernah bang. Terus ikut siapa waktu ke Jakarta? Waktu mau ikut Jakarta tuh sedih sangat bang. Kita tuh di kampung sudah siap-siap bedol telo, tahu abang? Iya. Iya, bedol telo. Nyabut-nyabut ketela ya, hasil kebun lah. Iya, hasil kebun. Terus? Kita tuh satu pikulnya tuh lakunya 750. Terus? 10 pikul tuh kalau nggak salah itu 7.500. Mau dititipkan sama orang tua, merantau ke Jakarta kan gitu kan. Umur berapa ini? 16-an bang. Habis 16. gembala sapi itu suruh merantau ke Jakarta biar kayak teman-temannya. Dikasih uang 7.500. 500. Hasil jualan Iya. Terus di Habis Jakarta? itu ke Jakarta dititipin sama tetangga bang. Sampai terminal ditilap, ditinggal bang. Itu. Ditinggal sama Iya. tetangganya. Terus bagaimana nasib Anda kemudian? Aku terus pulang lagi sambil Nah, dengar-dengar balik lagi ke Jakarta jadi kuli bangunan. Iya. Oke, berapa lama jadi kuli? Aku tuh lama. Nasibnya nggak Akhirnya jelas. saya nekat bang Nekat kemana? ke Jakarta Oh, sendiri. sendiri. Sudah beli tiket ke terminal, pokoknya ke Jakarta. Naik apa? Naik bis turun ke Pulau Gadung. Oke. Habis itu nggak ada kerjaan. Aku bunyi setiap rumahan bang. Wrong chat gitu. Apa ini gitu? Apa? Borong ngechat aku bilang. Jualannya yang salah. Orang Jakarta bang wrong chat. Habis itu nggak dapat kerjaan lagi bang. Terus? Ada rumah bagus, ku cuci aja. Walaupun orangnya nggak Nggak minta. ada. Oh, itu udah stres. Iya. Ya. Terus? Akhirnya ada ketemu, kamu orang mana? Blora. Ada ikut kerja apa? Dikasih tahu gitu kan. Habis itu ikut. Habis itu dipecat. Tunggu dulu, masa ada yang nepukin dipecat? Teganya. Gitu. Begitu dengar Anda dipecat, ada yang tepuk tangan. Kenapa dipecat? Nggak tahu, katanya tempat tidurmu nggak ada, nggak boleh tidur di bedeng aku. Gitu loh. Oh, Kalimantan kemana?
Samarinda. Ngapain waktu itu berangkat ke sana? Wih, ada proyek di Samarinda, wih, kan gitu kan. Kata siapa? Ada temanku itu diajak, Ikut. aku udah senang, dang 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 dang, dang, gitu. Dapat kerjaan gitu. Iya. Tunggu. Itu yang kita undang ini waras. Oke. Lanjut. Terus Ongkosnya gimana? Tiket ku beliin kan gitu kan. Habis gitu Kalimantan, hariannya berapa? 45. Dang dang dang. baik. Ternyata perjalanan ke Kalimantan mengubah hidup dan nasib Anda ya. Iya. Nanti kita cerita bagaimana awal mulanya sampai Anda bisa jadi juragan es krim. Ini es krimnya ya? Iya. Merek apa? Tuh. Karena merek Di balik es krim ini ada cerita kisah sukses seorang anak Blora. Bagaimana ceritanya? Saya akan segera kembali. Tak coba tuh dapat untung 150. Deng deng deng. Terima kasih Anda masih bersama saya di acara Kick Candy dan tamu kita masih Pak Sanawi, juragan es krim dari Kalimantan. Sekarang kami semua ingin tahu, anak miskin yang tidak pernah duduk di bangku kelas 2 SD ini kok bisa-bisanya sukses di Kalimantan. Dari mana ceritanya Anda kemudian dagangan es di Kalimantan? Nekat terus bang. Nekat. Iya, terus pokoknya dicaci maki terus kerja terus gitu aja. Ya, tapi kenapa es krim? Dulunya di proyek gak kepengin bang cari duit yang lebih enak, karena es krim tuh daripada di proyek lebih enak di es krim gitu loh. Dari mana muncul gagasan, pemikiran, wah aku jualan es krim aja, dari mana? Tak coba dulu bang, dulu Oh. ikut orang lain. Aku kan juga kerja di proyek kuli. Oke, terus? Gitu kan. Habis gitu aku jualan es. Tak coba tuh dapat untung 150. Deng, deng, deng. Untung, wah itu langsung berubah loh. Kenapa nggak dagang es aja Iya, gitu ya? terus cetok tak buang bang. Langsung Buar. selesai sudah jadi kuli Selesai. bangunan. Gitu. Terus gaya jalannya gimana? Deng, deng. Oke. Akhirnya jualan es krim. Iya. Tapi tadinya jual sendiri ya, naik sepeda gitu keliling. Iya, naik sepeda. Terus belakangan kok bisa jadi juragan gitu? Yang kerja di proyek-proyek tak racunin bang. Oh. Jangan kerja di proyek, pokoknya jualan es saja. Masa iya pokoknya enak, dicoba sehari, ngajak temennya lagi, Oh, jadi Anda suruh jualan es, Anda bosnya. Ya, gitu. Pinter ya. Gitu. Oke, itu jadi udah dagang es di Kalimantan ini berapa lama? Aku itu 2007 merintisnya bang. 2007. Iya. Nah sekarang es ini udah dipasarkan kemana aja? Ke seluruh Kalimantan. Seluruh Iya, Kalimantan. sampai ke Makassar, sampai ke Jakarta juga sini bang. Baik, jadi ini es bukan produksi sendiri ya? Ini ngambil. Sebagian produksi sendiri, sebagian dari supplier sekarang bang. Oh begitu. Terus Anda olah di mana? Di rumah, Di rumah bang. di rumah. Iya. Kemudian saya lihat di dalam gambar tadi Anda bikin cornnya itu ya? Iya, corn. Tempat kerupuk, tempat es krimnya. Iya. Bikin sendiri. Bikin sendiri. Berapa banyak itu produksinya per hari? Sehari itu 40.000. 40.000 corn itu. Iya. Anda bikin sendiri. Jadi saya membayangkan banyak untungnya dari situ ya. Lumayan bang. Untung nggak sombong dia. Dari jualan es krim, Iya. saya dengar Anda udah mengembangkan usaha lagi. Iya. Jadi usahanya apa aja sekarang? Jual bebek beku, ayam beku, supermarket gitu aja bang. Punya supermarket? Iya. Jadi udah berkembang sekali ya. Iya. Nah, apakah dalam membangun usaha ini Anda pernah gagal? Sering bang.
Kasih contoh kegagalannya apa aja misalnya? Kalau orangnya nyetil-nyetil suruh dikasih tanda tangan materai gitu loh bang, nakut-nakutin ini gitu. Memang apa salahnya dengan materai? Kita kan was-was ditakutin. Kenapa sih kalau kamu tanda tangani nanti masuk penjara gitu bang? Gitu. Jadi aku takut gitu. Nah, di sini ada sahabat Anda ya, Iya. Pak Agun. Iya, mau membantu Pak kita. Agun, coba cerita soal ketakutan pada materai ini. Kenapa? Jadi dia juga merentalkan kontainer bang, ini ceritanya. Kontainer. Iya. Iya. Anda jujur aja, sampai detik ini saya bilang Anda nggak pantas jadi orang kaya. Yang pantas itu Pak Agun sama saya. Tapi nasib memang menentukan. Nah, kenapa? Coba terus. Waktu rental kontainer bang, di dalam kalau berhubungan dengan Giant kan harus pakai agreement. Iya. Nah, Perjanjian agreement itu kan ada harus materai. tanda tangan. Begitu kebetulan saya lagi di rumah, tiba-tiba dia telepon, Pak Gun, sini, penting. Ternyata di situ ada agreement ini tadi, yang rupanya dia harus apa masalahnya? Apa masalahnya? Ya karena tadi mungkin S2 tadi itu loh Bang. Tunggu, sabar. Anda bisa baca, tulis? Bisa sekarang bang. Iya, aduh saya nggak kepikiran. Anak SD kan waktu itu belum diajarin baca dan menulis ya? Iya belum. Jadi Anda buta huruf Iya. sampai umur berapa? Aku bisa baca mulai sedikit-sedikit 2010 bang. Belajar dari siapa? Dari anak. Jadi anaknya ngajar bapaknya mau menulis dan membaca? Iya. Oh Pak Agun, jadi itu ketakutan utama Pak Betul. Sanawi adalah suruh tanda tangan yang ada materainya? Ya, Karena dia nggak baca tahu yang di isinya. kertas Bang, dia yang paling ketakutannya. Tapi kalau baca SMS sama WA senang dia Bang. Karena Taunya cuma angka-angka ya. Nah, saya sih selalu nggak percaya bahwa sukses Anda karena Anda sendiri. Saya yakin karena ada istri yang hebat di belakang Anda. Iya bang. Kalau gitu bolehkah istri dan anak berdiri? Kita berikan applause. Iya. Terima kasih. Iya. Luar biasa ya. Kalau ada orang tanya, Pak Sanawi, Anda pendidikannya cuma SD kelas 1, Iya. tidak bisa baca dan tulis. Iya. Kok bisa sukses ya? Jawaban Anda apa? Kerja keras. Kerja keras. Iya. Menyimpan duit. Kalau ada orang ngutang jangan kasih. Terus ada lagi nasihat-nasihat buat orang-orang yang ingin sukses? Kalau yang mau ingin sukses tuh satunya kerja keras, pendidikan tetap nomor 1. Karena kalau nggak punya pendidikan kayak saya ini lah, gitu. Deg-degan, was-wasan kalau ada materai. Baik. Dan Pak Sanawi walaupun dia bilang kalau ada orang mau ngutang jangan dikasih, tapi hari ini dia bilang, Pak Andi, saya mau bagikan es krim untuk seluruh penonton yang hadir hari ini. Ya. Jadi sekali lagi semua penonton nanti waktu pulang silakan ambil es krim di pintu depan. Kita berikan aplaus untuk Pak Sanawi. Terima kasih Pak Sanawi. Matur nuwun. Ya, sampai jumpa. Sukses selalu buat Anda. Dan berikutnya kisah tentang tukang ojek. Nah, apalagi cerita tentang tukang ojek ini? Sabar, kita rehat, ikuti terus Kick Andy. Tunggu ini jangan sampai acara ini jadi kacau ya. Jangan sampai kemudian yang nonton acara gini, oh kalau mau jadi sukses cukup sampai SD aja.